Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mubajjad سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأحبابه وأنصاره وأتباعه من يومنا هذا إلى يوم التناد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مدد يا سيدي يا رسول الله، مدد يا أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخي، مدد يا أولياء الله. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru kita. Alhamdulillah, Tuan Guru kita Haji Kashful Anwar Us ada juga bersama kita, Guru Nda kita, Abang Nda kita, Guru Ahmad Farouk, ada Guru Fahmi, Guru Wahab tak ada ya? Guru Wahab tak ada ya? Ya, Galur Kota. Oh ya, karena ada dua tempat beliau ya. Mudah-mudahan guru-guru kita dijagakan Allah Subhanahu wa taala, dilindungi Allah, diberkahi Allah, dimudahkan Allah urusannya, dan Allah tolong beliau-beliau terus dapat bermanfaat bagi kita semua dan sekaligus menjadi sebab keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua kita, Bapak Ibu, alhamdulillah, semakin kita lihat masjid-masjid yang ada di Pematang Sulur sampai ke apa namanya tempat Ustaz Subhan deh. Kampung Bugis. Daerahnya apa namanya tuh? Kampung Bugis. Oh, Kampung Bugis ya. Sudah yang deretan ini nih subhanallah ya. Semakin hari semakin sama-sama fastabiqul khairat, sama-sama mengaji, sama-sama berzikir, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan khususnya di satu kawasan yang betul-betul mereka berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan keberkahan, menurunkan keberkahan dan menjadikan sebab keberkahan. Lau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ard. Kalau penduduk negeri itu beriman, bertakwa, niscaya akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebab kita semuanya mengaji, kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah, termasuk yang selalu hadir, subhanallah, guru pahami kita, padahal secara domisili kata orang sudah pindah tempatnya, tapi ternyata hatinya masih di Al-Ansor ya, nampaknya enggak ya, Masya Allah ya, hatinya masih bersama kita. Nah, kita doakanlah guru-guru kita, orang-orang tua kita, Bapak Ibu semua, tambah waktu, tambah saat, tambah hari, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertambah kebaikan dan keberkahan, bertambah kemudahan dalam rangka kita meningkatkan ibadah kita, baik yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, baik yang kaitannya langsung berhubungan dengan Allah maupun yang kaitannya berhubungan dengan makhluk-makhluk Allah, sama-sama manusia khususnya. Segala-galanya dimudahkan oleh Allah dan diberkahi dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salah satu niat kita
mengaji ilmu tauhid ini adalah betul-betul memantapkan dan mengkokohkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki yang sebenarnya, ketenangan yang sebenarnya. Karena kebahagiaan dan ketenangan hakiki itu hanya didapatkan ketika kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan menyebut, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati itu menjadi tenang. Selama kita berpegang bersama Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah menurunkan ketenangannya ke dalam kalbu kita dan keyakinan, sehingga Allah mantapkan ketauhidan kita hanya kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk mengkaji sifat 20 yang kelima. Sudah pelajari yang 1 sampai yang 4 pada minggu sebelumnya. Ingat, ini sifat-sifat zat, namanya sifat zatiyah, agar kita mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membatasinya 20 sifat, dirumuskan oleh Al-Imam As-Sanusi. Sering juga disebut dengan akidah Sanusiyah. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 yang jaiz atau yang harus atau yang boleh, 4 yang wajib bagi Nabi, 4 yang mustahil, dan 1 yang jaiz yang harus. Semuanya 50 sifat. Aqaidul khamsin, akidah yang 50. Qiyamuhu binafsihi, kata Syekh Osman Batawi menerangkan, artinya berdiri ia dengan dirinya sendiri. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. La niddalah, tidak ada pembandingnya. La waziralah, tidak ada pembantunya. Allah tidak memerlukan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada beranak dan tidak diperanakkan, tidak memerlukan pertolongan siapapun juga. Kullu ma siwahu la yastaghni anhu, semua selain Allah memerlukan Allah. Wa huwa ghaniyun anhum, sedangkan Allah tidak memerlukan siapapun juga. Wa yaftaqiru ilaihi kullu man adahu, semua selainnya memerlukannya. Mustaghnin amma siwahu wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu, istilah dalam ilmu tauhidnya. Mustahil Allah yang namanya dia adalah Tuhan jika dia tidak berdiri dengan sendirinya. Jika dia masih memerlukan pertolongan yang lain, memerlukan dengan adanya yang lain, mustahil. Dengan kata lain, Allah tidak bergantung, tidak berhajat kepada siapapun juga. Bahkan dialah As-Samad, alladhi yasmadu ilaihi kullu syai'in. Dialah As-Samad yang segala sesuatu bergantung hanya kepadanya, tidak dapat lepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Apapun juga Allah tak memerlukannya. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia semua, kalian semuanya fakir kepada Allah. Kalian semuanya memerlukan Allah, sedangkan Allah dialah yang maha kaya, yang tidak memerlukan siapapun juga. Al-Hamid, yang maha terpuji. Jadi kalau ada yang mengajak-ngajak, mempengaruhi, kita tanamkan tauhid kita. Allah tidak memerlukan siapapun dalam hal memberikan manfaat, memberikan mudarat. Kita wajib berpegang teguh
Allah tidak memerlukan siapapun, hanya Allah yang memiliki daya, hanya Allah yang memiliki kekuatan, Allah lah yang menentukan, Allah lah yang pembuat sebab, Allah lah yang mengakibatkan suatu sebab, dan tidak ada sebab daripada satu sebab melainkan atas iradah dan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sepatutnya bagi setiap mukmin yang memiliki keyakinan yang benar untuk menyatakan hajatnya dan pertolongannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ia mengetahui bahwa Allah maha kaya dari sekalian alam dan bahwa seluruh alam ini milik Allah semata-mata dan seluruhnya hanya memerlukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bergerak satu benda apapun, bahkan atom sekalipun, illa biidznillah, la tataharraku dzarratun illa biidznillah. Nah, kokoh betul nih tauhid kita ini, sebab syaitan selalu akan meruntuhkan pondasi-pondasi ketauhidan kita. Jangan ada nawaqidul iman, jangan ada hal-hal yang dapat merusak keimanan kita, ketauhidan kita. Kalau kita sudah pegang dengan kokoh dan mantap bahwa Allah lah tempat kita bergantung, hanya pada Allah lah kita memohon dan kita meminta. Adapun wasilah-wasilah yang Allah telah berikan kepada kita, itu sifatnya hanya at-talazum. At-talazum itu dia tidak memberikan bekas, tidak memberikan manfaat, hanya terkait hukum sunnatullah yang Allah bagi. Secara umum ada sebab, ada akibat, itu hukum sunnatullah. Tetapi kita betul-betul harus memandang dengan mata tauhid, zahir dan batin kita. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Jadi ini betul-betul harus kita mantapkan, kokohkan di dalam kalbu kita, sehingga kita tidak tergeming sedikit pun, tidak terpindah keyakinan sedikit pun ada sesuatu kekuatan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam wahdaniyah, esa. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Maka orang yang diberikan Allah yang namanya tauhid, ada namanya tauhidul af'al, tidak memandang segala yang terjadi, segala yang berlaku, segala perbuatan, melainkan itu hanyalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara makna la ilaha illallah ay la fa'ila illallah, tidak ada yang membuatnya, tidak ada yang melakukannya, illallah, kecuali Allah juga. Kita ini sebenarnya kan hakikatnya tidak ada diadakan oleh Allah. Sebenarnya kita ini fana, tidak ada. Kata Imam Ibn Arabi, al-wujudu baina adamaini adamun. Ada antara dua tiada, sebenarnya tiada. Itu rumusnya. Tidak ada, tidak ada. Berarti tak ada sebenarnya. Jadi Allah semua. Wallahu khalaqakum ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amal-amal kalian semuanya. Jadi kapan memandang, ingat Allah. Mandang perbuatan hasil karya, ingat Allah. Mandang alam yang indah, ingat Allah. Merasa makanan yang sedap, ingat Allah. Karena memang semuanya berasal dari Allah yang Maha Esa juga. Firman Allah, Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Qul, katakanlah oleh wahai Nabi Muhammad, huwa, dia.
Ini makanya dalam ahli sufi, dia ini menjadi salah satu nama rahasia Allah yang kemudian diamalkan dalam mendekatkan diri kepada Allah sebagai lafaz zikir. Hu, 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 yang merujuk langsung kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Maka zikirhu disebut zikru az-zatil bahd, zikir Allah semata-mata, yaitu kepada zatnya. Orang kalau sudah nyebut dia, dio, bahasa Jamanya dio, dia, berarti orang itu sudah kenal. Dia tuh berarti sudah tahu siapa yang dimaksud dengan dia. Maksudnya kita tahu siapa yang dimaksud dengan dia. Dialah Allah, zat pencipta alam semesta ini. Ismu zat, namanya Allah. Ahadun, dia maha esa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada siapapun yang membandinginya, apalagi yang mensekutuinya. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun, maha suci Allah daripada apa yang dilakukan oleh manusia-manusia yang mensekutukannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, ini salah satu yang paling mendalam sebenarnya untuk menundukkan betapa Allah itu wahdaniyat. Makanya tauhid, mengesahkan Allah, arti tauhid itu wahada yuwahhidu tauhidan. Ini tugas seluruh nabi dan rasul semenjak diciptakan Allah, diutus Allah, tugasnya untuk membawa manusia, mengajarkan manusia supaya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala-galanya, dalam kekuatan, dalam kehebatan, apalagi zatnya. Tidak ada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sepatutnya bagi setiap mukmin yang memiliki keyakinan yang benar untuk melihat dan meyakini bahwa setiap kejadian yang ada dalam semesta ini merupakan fi'il, perbuatan Allah. Tidak memandang, Ustaz Amin kemarin ceramah di Masjid Al-Muhajirin, la yara siwallah. Cuman kita nak memandang selain Allah? Pandang ke depan ciptaan Allah, pandang ke samping ciptaan Allah, pandang ke samping ciptaan Allah, pandang ke atas ciptaan Allah, pandang ke bawah ciptaan Allah. Wa fi anfusikum afala ta'qilun, dan di dalam diri kamu wahai manusia semuanya ciptaan Allah, kerja Allah. Apakah kalian tidak mau memikirkannya? Tidak berakalkah kalian? Itu jadi namanya tauhidul af'al. Dengar segala nama-nama disebutkan, maka kita akan, karena dalam istilah bahasa al-ismu yadullu 'alal musamma. Kalau ada nama, ada yang dinamakan. Maka seluruh yang ada nama dan apa yang dinamakan ini sebenarnya tidak ada, yang ada hanyalah asma Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhidul asma, semuanya adalah mencerminkan tentang dialah Allah yang memiliki segala nama ini. Kenapa ada air? Kita mandang, jangan mandang airnya nih, mandang siapa penciptanya. Kenapa dia bisa seperti ini? Mandang. Maka kita akan, kapan terdengar nama air, kita jangan ingat airnya saja, tapi ingat dengan siapa yang menciptakannya. Kembali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sifat semuanya milik Allah, dan mengingatkan kita kepada Allah. Ya ajaban, wahai mengagumkan, kata Imam Ibn Athaillah, li Rabbin, kepada Tuhan, yata'arrafu ala nafsihi ila ibadihi,
betapa mengagumkan zat yang setiap saat mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Allah ini setiap saat mengenalkan dirinya kepada kita. Dari kita mandang, dari kita dengar, dari kita rasa, itu Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Namun wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, manusia ini suka nak bantah. Wa kanal insanu jahula, ya. Zaluman jahula, sudah zalim jahil lagi, itu kebanyakannya. Kecuali orang-orang yang ditolong Allah, orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, dan itulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, kudrat. Masuk sifat yang ketujuh, al-qudratu, kudrat. Artinya kuasa. Mustahil Allah itu tidak kuasa. Mampu, hebat, bisa, berkuasa penuh. Mustahil lawannya al-ajzu, lemah, mustahil, ya. Mustahil dia tidak memiliki kemampuan atau kekuasaan, bukan Tuhan. Makanya sifat zat 20 itu kalau tidak ada kudrat berarti bukan Tuhan. Yang nama kuasa itu bukan kuasa terbatas, kuasa tanpa batas. Kalau cuma kuasa terbatas, makhluk biasalah. Kuasa yang tak terbatas hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Al-Baqarah ayat 20. Seluruh ayat Al-Quran menunjukkan adanya Allah, kehebatan Allah, kuasanya Allah. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Banyak dalam Al-Quran firman Allah yang menegaskan bahwa dirinya maha kuasa. Maka sepatutnya bagi setiap mukmin yang memiliki keyakinan yang benar untuk tidak takabur dan tidak membangga-banggakan diri, bahkan hendaknya ia bersikap tawadhu dan banyak takutnya kepada Allah yang maha kuasa. Diberi Allah kekuasaan, diberi Allah kekuatan, bukan tambah bangga diri, mestinya bertambah tawadhu karena mengetahui siapa yang sebenarnya yang berkuasa. Dalam Al-Quran kita sering baca, dan dalam wirid salat kita, tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang bagi. Allah ingin memberikan kemuliaan, kehinaan, kemampuan, itu semuanya dari Allah semata-mata. Jadi ini makanya kita ngaji tauhid ini sekali lagi, bagaimana setiap saat kita tak boleh lepas lagi daripada mengingat Allah, mentauhidkan Allah, mengagumi Allah. Makanya pernah saya cerita dulu, guru kita Ustadz Marzuki Arsyad, cucu Tuan Guru Sahabat, dia bilang walaupun sambil bergurau, kalau kita mendengar ada orang yang mencuri, selain kita menganggap perbuatan itu salah, tapi kita segera nyebut sadaqallahul azim, katanya. Ngapa Pak sadaqallahul azim? Sebab kalau tidak ada yang mencuri lagi, berarti Al-Quran itu tidak ada lagi dipakai, katanya dah, ya. Karena ada hukuman untuk orang yang mencuri, hukuman untuk orang yang berzina. Jadi kalau tidak ada lagi orang yang berbuat zina, Al-Quran bisa lagi dipakai. Nah, katanya setiap saat pertempuran antara hak dan batil tetap ada selama dunia ini ada. Kalau tidak ada berarti Al-Quran sudah selesai, tak bisa dipakai lagi. Nah, jadi setiap saat itu maksudnya kita memandang perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah telah menegaskannya dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, jadi artinya apapun yang kita pandang, jangan lupa semuanya itu
dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun nak bilang betul, nak bilang salah sesuai dengan standar Al-Qur'an yang telah Allah berikan, maka kita boleh mengatakan orang ini berpahala. Kenapa? Karena sesuai dengan Quran. Orang ini berdosa, salah. Kenapa? Karena sesuai dengan Al-Quran sebagai standarnya. Kalau tak sesuai dengan Al-Quran berarti mengingkari standar yang Allah berikan kepada kita, hukum-hukum Allah. Ada orang kafir, Allah bilang orang kafir itu tempatnya dalam neraka. Nah, maka kita ketika kita mengatakan orang kafir itu ditempatkan Allah dalam neraka, kita yakin karena Allah sendiri yang bilang. Adapun untuk hakikatnya, itu kan kalau Allah nak masukkan seseorang ke dalam surga, Allah yang maha kuasa, orang kafir itu masuk ke dalam Islam. Minimal sebelum menjelang meninggal dunia, sebelum tenggorokan sampai nyawanya di tenggorokan, dia bertobat, dia mentauhidkan kalimat Allah, masuk ke dalam agama Islam, masuk surga. Semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Cuman tentang kuasa Allah nih, jangan sampai pula dimasuki syaitan ke dalam kalbu, dalam hati kita, dalam was-was yang dicampuri nafsu. Cuman ngaji Allah Maha Kuasa, lalu timbul pertanyaan-pertanyaan syubhat, pertanyaan yang mendatangkan murka Allah. Terjadi bukan sekarang, dari dulu juga saya. Bisa tak Allah tuh merubah dirinya jadi manusia ya, misalnya. Bisa tak Allah tuh masuk ke dalam lubang jarum ya? Na'udzubillahi min dzalik. Ini pertanyaan-pertanyaan jahat yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Cuman bahas Allah Maha Kuasa. Karena Allah Maha Kuasa dengan segala sesuatu, tapi jagalah adab kita. Jaga adab kita, jangan sampai nanti masuk uang was-was yang dirusak oleh syaitan, yang menjadikan kita su'ul adab, buruk adab kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Makanya Imam Malik bin Anas kapan ditanya di mana Allah sekarang itu tidak mau dia jawab. Ini pertanyaan syaitan katanya. Tidak mau dia jawab. Dia tinggalkan, jangan dijawab yang seperti, karena hanya membuat was-was saja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau adapun kita bisa, kita mampu, kita melihat orang bisa, melihat orang mampu, jangan mandang makhluknya, mandang Allah yang Maha Kuasa. Kenapa orang Jepang bisa menciptakan mobil teknologi tinggi, orang Cina sekarang? Jangan pandang orang Cinanya, pandang siapa yang menciptakannya, yang bagi dia otak, yang menggerakkannya, yang mengilhamkannya, yang memungkinkannya. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul nak kita tanamkan di dalam kalbu kita. Karena itu dalam kesempatan yang sedikit ini, Al-Fakir ingin mengajak lagi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai hamba yang tahu diri, tentu tak pernah lupa dengan penciptanya, dengan pemberinya rezeki, dengan pengaturnya, dengan penjaganya, yang segala-galanya diberikan Allah untuk kita, supaya kita manfaatkan di dunia ini, yang tujuan kita ridha Allah semata-mata. Ini yaitu zikir langsung kita nyebut nama Allah. Kata Imam Al-Munawi dalam kitab Al-Faidul Qadir, kenapa Nabi mengajarkan anaknya Fatimah untuk menyebut Allah, Allah, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'ah. Allah, Allah, Allah lah Tuhanku, tidak aku sekutukan dia dengan segala apapun juga. Mengulang-ulang lafaz Allah, kata Imam Al-Munawi, litalazzuz, supaya kita betul-betul merasakan nikmatnya sebagai hamba Allah
yang dia adalah pemilik segala apapun yang ada, dan dialah yang bernama Allah. Sama-sama kita hadirkan hati kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau saya bilang begini, sebagian ulama menganjurkan dalam kitab-kitab tafsir kita disunatkan menyebut, bukankah dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang? Maka kita jawab, bala, tentu ya Allah. Artinya kita merespon, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bala ya Allah. Allah, 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 Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dialah yang maha berkuasa, Dialah yang memiliki segala-galanya. Dialah Tuhan kita, tujuan kita tidak lain hanya untuk menujunya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Oh
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dialah yang maha benar, dialah yang maha nyata, dialah yang maha hebat, dialah yang sesungguhnya yang maha ada. Haq, 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 haq. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salah satu tujuan zikrullah, mengingat Allah, dan tentu muaranya tidak lain adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dari awal lahir diadzankan untuk mendengarkan kebesaran Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ujung dari kalimat azan, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini proses yang panjang mentauhidkan Allah dari awal sampai akhir kita. Man qala la ilaha illallah, ketika ajalnya sampai, dakhalal jannah. Maka kalimat terakhir kita, semoga Allah memudahkan, Allah keluarkan daripada lisan kita ini kalimat la ilaha illallah. Sekedar untuk memberitahu, karena zikir ini adalah juga kewajiban kita, dan juga diantaranya ada petunjuk-petunjuk dari ulama-ulama kita bahwa tujuan kita dalam berzikir kepada Allah tentu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita dianjurkan untuk selalu bersama majelis zikir, majelis-majelis yang berzikir kepada Allah, menuntut ilmu, majelis zikir yang khusus berzikir kepada Allah. Alhamdulillah, mana tahu nanti ada yang diringankan Allah hatinya untuk sama-sama ikut bergabung menjadi orang-orang yang mengkhususkan diri untuk selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ikhlas ingin dapat bimbingan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang kita ketahui melalui jalan tariqah. Tariqah ini wadah orang-orang yang berkumpul untuk mengingat Allah, mentauhidkan Allah, berusaha memperbaiki dirinya di bawah bimbingan seorang guru yang ma'zun, yang diizinkan. Alhamdulillah, Al-Faqir sendiri dipercayakan oleh Sultan Al-Awliya Maulana Syekh Muhammad Adil Ar-Rabbani qaddasallahu sirrah. Beliau adalah zuriat daripada Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, dan juga Maulana Jalaluddin Ar-Rumi qaddasallahu sirrah, pimpinan tariqat Naqsybandiyah dunia. Al-Faqih dipercayakan untuk memimpin Provinsi Jambi. Jadi boleh nanti kalau memang rasa nak bergabung, karena tariqat ini sebenarnya bukanlah berbahaya indah, payah indah, berat indah, sekedar ingin mengkhususkan dan ingin betul-betul menjadi orang yang ingin dekat dengan Allah, mau memperbaiki diri, mau dibimbing, dan ada keberkahan dari sanad yang bersambung. Atau nanti ada yang ingin bergabung, alhamdulillah wa syukurillah. Dan banyak tariqat-tariqat yang ada di Jambi, alhamdulillah. Guru kita, Guru Abdul Latif juga banyak. Semuanya insyaallah tariqah-tariqah yang diniatkan oleh para pendirinya agar kita semuanya menuju Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqir mohon maaf karena kami bersama kawan-kawan hari ini ada wisata
wisata dalam tadabbur lah, walaupun tak jauh-jauh ke kampung laut. Di antaranya Ustaz Rojikin bendahara juga ikut. Kata bendahara, nanti kalau kita bendahara ada payah nanti, jadi harus sama-sama minta izinnya dulu ya. Baik. Jadi setelah ini kita langsung sholat isyraq, insyaallah sudah masuk ya, langsung sholat isyraq dan kita mungkin sarapan. Setelahnya itu mungkin waktu juga agak terbatas, tidak dapat ngobrol lama dengan Pak Burhan. Ala kulli hal, dan waktu Allah izinkan bagi kita semua. Dan lagi kita doakan guru-guru kita, Guru Kashful, Guru Faruk, Guru Fahmi, amin, semuanya terus dapat bersama kita insyaallah, dan sama-sama semuanya kita mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ya awal awalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awal awalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin ويا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. نصر من الله وفتح قريب فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikianlah hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.